Hai para pendengar sejati, dengan aku Indra Tamba. Selamat datang di Radio Dadakan Podcast. Memang kita cuma bisa ngerasa bosan. Akhirnya bilangin kalau ini bukan pilihan yang tepat. Selanjutnya mencoba hal lain dan ternyata gagal. Itu kenapa sih? Hai teman-teman semuanya, terima kasih yang masih ngedengerin podcast kali ini, baik itu dari Apple Podcast, dari Spotify, dari Google Podcast, maupun dari manapun ya, dari platform manapun. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih setia di episode ke-29 ini. Gak nyangka sebenarnya ini udah sampai di episode ke-29. Dan ya mungkin dari beberapa dari kalian mungkin ada yang harusnya nggak ngedengerin podcast ini gitu, harusnya nggak berada di podcast ini, dan tiba-tiba aja ngeklik dan akhirnya ngedengerin podcast ini. Selamat datang di podcast kali ini. Terima kasih buat kalian yang masih ngedengerin. Dan ya, untuk di episode ke-29 ini masih sama sih dengan episode-episode sebelumnya. Aku bakal ceritain satu cerita yang mudah-mudahan sih masih relate dengan kalian-kalian. Untuk memulai cerita ini, aku bakal mulai dengan cerita ketika aku bertemu dengan salah satu sepupu aku beberapa bulan yang lalu sebelum akhirnya lulus SMA. Dan ya, kita cerita banyak tentang masa depan, tentang pendidikan. Jadi ceritanya dalam keluarga kita itu, kita punya usaha, bukan usaha keluarga sih, notabene pokoknya masing-masing keluarga kita itu punya usaha yang sama. Dan katakanlah ini seperti usaha roti misalnya, toko roti, dan kita perlu tahu bagaimana memanajemen usaha roti itu untuk akhirnya tahu gimana ngatur, gimana akhirnya ngumpulin modal, gimana akhirnya ngumpulin untung untuk akhirnya bisa buat usahanya semakin besar. Dan untuk itulah sepupuku ini harus tinggal dengan salah satu paman aku dan belajar banyak hal di sana. Sampai akhirnya udah beberapa bulan ini aku dapat telepon dari dia, dan kita cerita. Akhirnya itu aku terkejut karena dia minta untuk memilih kuliah dibanding akhirnya ngelanjutin usaha yang dari paman itu tadi, usaha roti tadi gitu. Dan di situ aku banyak cerita lagi tentang dia, dan aku sadar ternyata yang kita yang bener-bener punya niat yang besar aja belum tentu bisa ngelanjutin pilihan-pilihan yang udah kita pilih, apalagi kita punya niat-niat setengah gitu. Akhirnya aku sadarin dia karena aku ngerasa untuk memilih sebuah pilihan yang baru untuk waktu yang bisa dikatakan belum lama lah ya, masih berapa bulan gitu. Dia udah milih pilihan yang lain lagi dengan alasan yang nggak bener-bener bisa kita terima gitu. Maksudnya kayak dia bilang dia ngerasa bosan, dia bilang karena ngerasa nggak passionnya, padahal dari dulu dia udah bener-bener pengen sekali gitu ngikutin usaha itu, udah bener-bener niat yang besar untuk ngikutin usaha itu. Dan akhirnya satu hal yang aku sampein ke dia, kalau sebenarnya apa yang kamu rasain sekarang itu karena kamu bosan ngehadapin yang sekarang kamu hadapin. Dan ya apalagi ini belum sampai di pertengahan jalan gitu loh. Kenapa akhirnya baru saja memulai udah ngerasa bosan? Dan untuk itulah kemarin itu aku juga ngasih pilihan. Dan ya walaupun ngasih pilihan, aku juga tetap nganjurin untuk memilih untuk melanjutkan usaha itu tadi, karena aku sendiri tahu gitu gimana keadaan dia, gimana kehidupan dia, gimana cara dia berpikir selama SMA ini. Dan aku ngelihat kalau memang prospek dia itu bukan ke perkuliahan sih, karena aku sendiri tahu gitu bahwa dia selama ini nggak bener-bener suka dengan belajar. Sementara gimana nanti akhirnya kita mengiyakan, kita menyetujui untuk dia melanjutkan perkuliahan. Nah kita nggak tahu
Kita nggak tahu bahwa sampai akhirnya ketika dia udah ngelanjutin semester 2, bilanglah semester 1 itu aman, semester 2 masih sedikit-sedikit goyang, dan semester 3 akhirnya dia memilih bolos. Itu ada banyak waktu yang akhirnya terbuang sia-sia gitu. Bukan artinya kita merendahkan dia, bukan akhirnya kita menjudge dia, enggak. Tapi kalau menurut aku, karena kebetulan juga kita melihat ada prospek besar untuk kita bisa ikutin, dan menurut aku lebih baik mengikuti itu saja gitu. Karena mungkin dari awal aku udah percaya gitu bahwa dia udah punya niat yang besar untuk memilih melanjutkan kehidupan dia di bidang usaha itu tadi. Aku percaya sih, karena akhirnya apa yang dia rasain juga sama sih yang kayak aku rasain dulu, walaupun di bidang yang berbeda gitu. Kayak mikir ketika dia minta untuk memilih melanjutkan perkuliahan itu menurut aku wajar, karena mungkin dia sedang berada dalam posisi yang ngerasa bener-bener sangat jenuh, sangat bosan gitu untuk ngejalanin itu semua. Tapi ya balik lagi bahwa ini tuh gak semata-mata kita pilih yang satu, bosan terus kita pilih yang lain lagi gitu. Karena pasti mungkin ya bosan itu wajar gitu untuk ngelanjutin kehidupan kita yang lebih serius lagi. Tapi itu tetap harus dijalanin. Kita gak bisa stop dan kita memilih jalan yang lain untuk ngerasa ini bukan pilihan kita yang tepat. Untuk itulah akhirnya dia mikir ulang, dia coba pikirin lagi gimana kehidupan dia selanjutnya. Aku juga kasih pandangan kalau perkuliahan itu tidaklah mudah, tidak semudah apa yang kita lihat. Karena mungkin orang-orang bisa menikmati perkuliahan itu karena dia tidak sedang menunjukkan ketika dia merasa bosan juga gitu. Dia nggak ngerasa penat karena perkuliahan dia, karena kita kebetulan aja ngelihat dia lagi senang-senang dengan perkuliahan dia. Dan akhirnya aku nyimpulin beberapa hal yang terkait dengan cerita-cerita sepupu aku tadi, bahwa ketika kita udah punya niat yang besar, itu akan terlalu cepat goyah ketika satu kebosanan tengah melanda kita. Karena mungkin bosan adalah cara manis untuk membunuh niat-niat kita sih. Karena kita ketika kita ngerasa jenuh, akhirnya kita bilang ini adalah salah. Padahal kita harusnya berani bosan. Karena akhirnya ngerasa jenuh itu cuma cara manis untuk nganggap bahwa perjalanan kita ini masih panjang. Dan hal-hal yang seperti ini wajar untuk kita hadapi, karena bener-bener perjalanan ini gak ada yang mudah. Kita masih harus tahu gimana buat diri kita nyaman. Akhirnya kita tahu di mana jalan yang baik untuk kita. Kita tahu mengkondisikan diri kita sampai akhirnya kita selesai dengan perjalanan kita. Terus selanjutnya ya ketika kita sudah meniatkan, ketika kita sudah memilih, tanggung jawab dengan diri kita itu penting. Terkadang ketika kita pilih satu hal dan akhirnya pilihan itu adalah salah, kita harusnya ngerasa bersalah bahwa ada banyak waktu yang pasti sudah kita habiskan dengan sia-sia. Ada banyak hal yang akhirnya kita lewati dengan percuma. Harusnya kita mikir sampai di sana gitu. Ya walaupun akhirnya kayak mikir bahwa sebuah kesalahan adalah pelajaran yang baik untuk kita bawa dan kita bisa memperbaiki di kemudian hari. Cuma kan waktu gak bisa diputar. Ada kalanya ketika kita sudah melihat ada hal-hal yang baik untuk kita jalani, ya gak ada salahnya untuk menjalaninya. Proses memang jauh lebih sulit dibanding apa yang kita lihat dari orang-orang. Kita mungkin bisa ngelihat orang-orang ngejalaninya dengan sangat santai, tapi akhirnya kita gak tahu bahwa di balik itu mereka lah yang gak tidur satu harian, mereka lah yang akhirnya harus berpikir sambil makan, mereka lah yang harus tidur di jalanan, atau mungkin mereka yang harus mati-matian mencari ide dan berpikir keras gitu. Dan yang kita lihat itu cuma dari segelintir hasil yang udah selama ini mereka cari gitu. Dan mungkin kehidupan kita akan seperti itu. Sebenarnya sama, cuma proses-proses yang mungkin kita hadapi kelihatan berbeda dibanding orang-orang di sekitar. Makanya kayak terkadang ngerasa bosan itu memang benar-benar wajar sih.
Tapi ya jangan sampai akhirnya kita mutusin sesuatu ketika kita ngerasa jenuh atau bosan. Karena menurut aku ketika kita udah mutusin sesuatu dalam keadaan kita yang tidak baik-baik aja, itu bukan pilihan yang tepat untuk kita. Apalagi ketika kita membuat keputusan baru hanya karena melihat keadaan orang di sekitar kita yang kenyataannya jauh lebih baik. Menurut aku adalah bahwa ketika kita buat keputusan hanya dengan alasan melihat keadaan orang lain, itu adalah keputusan yang tidak serius untuk kita gitu. Bukan keputusan yang baik untuk kita jalani. Karena menurutku bahwa ketika kita memilih, kita harus tahu gimana keadaan kita. Kita harus tahu di mana passionnya kita. Kita harus tahu juga gimana niatnya kita. Karena yang kita lihat itu adalah hasil. Kita nggak melihat proses-proses yang dia jalani. Kita nggak ngelihat bahwa sebelum-sebelumnya ternyata dia juga ngerasain jerih payah yang cukup berat gitu dibanding kita. Dan ya menurut aku keadaan ketika kita buat keputusan adalah keadaan di mana kita benar-benar tenang. Kita ngumpulin niat dan kita coba untuk tanggung jawab dengan diri kita bahwa jalan yang kita pilih ini adalah jalan yang tepat loh untuk kita. Dan ya seperti itulah mungkin keadaan ketika kita memilih kemana harus melanjutkan hidup adalah pilihan-pilihan yang sebenarnya gak mudah. Tapi ya kembali kita lihat bahwa kita punya percaya diri dan kemampuan niat yang kuat. Dan untuk modal itu aja menurut aku udah bisa gitu. Bahwa ketika kita punya kepercayaan diri, kita punya niat yang cukup besar, kita tinggal gimana kita tinggal jalannya aja gitu. Kalau sampai akhirnya kita gagal, tapi menurut aku kalau misalnya kita udah punya niat, kita punya kemampuan, kita punya usaha yang besar, kayak akhirnya jatuh-jatuhnya tiada usaha yang mengkhianati hasil gitu kan. Dan pokoknya intinya ketika kita ngerasa ini bukan pilihan yang cocok, kita ngerasa ini bukan pilihan yang pantas untuk kita, apalagi itu di awal-awal ya menurutku, itu bukan pilihan yang baik untuk kita lanjuti sih. Lebih baik untuk tetap diam, tetap pada niat awal, tetap pada usaha yang awal, dibanding kita harus ngelanjuti pilihan yang lain. Karena akhirnya kayak kita akan terbiasa untuk menggonta-ganti pilihan gitu. Makanya kadang memulai itu mudah gitu, tapi proses memang tidak ada yang singkat. Akhirnya kayak adalah hal yang sulit ketika kita berada dalam proses. Karena di proses itulah kita tahu gimana kita jatuh, gimana kita harus bangkit, sampai akhirnya kita bisa benar-benar dikatakan bisa karena kita udah ngelewati proses itu. Tapi biasanya yang namanya proses mungkin gak ada akhirnya ya, karena kita semuanya sama-sama tahu kalau nyatanya kita harus sama-sama memperbaiki diri untuk bisa lebih baik lagi. Ya seperti itulah untuk akhirnya sepupuku memilih melanjutkan usaha dan memilih melanjutkan pendidikan perkuliahan setelah mendirikan usaha. Aku doain sih kalau pilihan dia, karena aku ngelihat kalau dia udah benar-benar punya niat, dia punya kemampuan di sana. Aku harapin sih bahwa sampai akhirnya dia benar-benar bisa berhasil dengan jalannya sendiri. Dan ini sepertinya menjadi podcast yang cukup singkat karena ini masih di menit ke-14 lah ya, di menit ke-14. Dan sepertinya aku bakal ngakhirin podcast kali ini buat teman-teman semuanya yang mungkin ngerasa punya posisi seperti sepupu aku. Ya coba pikirkan kembali, mungkin hanya saja kita dalam kondisi yang bosan sampai akhirnya memilih pilihan lain. Hanya saja kita sedang melihat orang-orang dan akhirnya mengharuskan kita untuk memilih pilihan yang baru. Padahal nyatanya kita sanggup ngejalaninnya. Kita punya niat yang besar untuk ngelanjutinnya. Dan kita hanya ngerasa bosan untuk itu. Ya tetap semangat karena memang namanya memulai pasti sangatlah mudah, tapi proses lah yang menjadi inti dari segalanya.
Namun untuk teman-teman yang masih harus mencari dulu, masih harus berjalan dan mengusahakannya, ya tetaplah berniat, tetaplah mengusahakannya. Jangan lengah, jangan diam di tempat, karena bagaimanapun hasil tidak akan pernah datang pada orang-orang yang hanya berdiri dan diam di tempat saja. Ya, hasil tidak akan pernah berbohong sih pada jalan usaha mana yang ingin dia jalani. Sampai akhirnya kayak ketika kita punya usaha yang besar, punya niat yang besar, pasti akan ada hasil yang pantas untuk kita terima kok. Dan ya, mungkin di podcast kali ini ada sedikit atau banyak yang harusnya tidak aku sampaikan, harusnya tidak pantas untuk aku sampaikan, tapi akhirnya aku sampaikan. Aku mohon maaf, dan aku di sini bukan sebagai orang yang akhirnya bisa dikatakan untuk baik menyampaikan cerita ini, tapi aku harapin sih melalui ceritaku ini teman-teman bisa dapat cerita yang lebih baik lagi. Teman-teman bisa punya bahan untuk sama-sama bisa memperbaiki diri, karena apapun yang aku ceritakan ini mungkin cuma bisa dijadikan sebagai pelajaran aja. Dan ya, sekali lagi aku mohon maaf apabila ada kesalahan, karena gimana pun apa yang menurut aku baik itu belum tentu baik untuk teman-teman semuanya. Dan untuk itulah mari kita sama-sama bisa memperbaiki diri dari cerita yang udah aku ceritain ini. Semoga saja kita akan lebih tahu lagi, kita akan lebih paham bahwa ada banyak hal-hal yang bisa kita perbaiki melalui cerita ini. Dan untuk ngakhirin podcast kali ini, aku tadi ada buat satu paragraf yang isinya kayak quotes. Nggak quotes lah, tapi kayak ya teman-teman bisa dengar. Akhirnya, proses tidaklah senikmat merasakan hasil. Terkadang yang kita lihat hanya segelintir bentuk proses dari orang-orang yang menjalaninya. Kita nggak pernah tahu kapan mereka berjalan sendiri, tidur larut malam, atau sampai akhirnya nangis sendirian. Jadi ingatin diri sendiri kalau sekarang itu bukan waktunya untuk berhenti, tapi diam, mungkin butuh istirahat. Jadi untuk itulah buat teman-teman yang akhirnya ngerasa bosan, ya mungkin bukan nyuruh kita untuk pilih pilihan yang baru, tapi nyuruh kita untuk diam sejenak dan menyuruh kita untuk beristirahat sejenak. Ya, mungkin itu aja podcast kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedengerin sampai di detik ini. Terima kasih buat semuanya. Tetaplah melanjutkan aktivitas dan tetap sehat-sehat semuanya ya. Aku Indra Tambah ini Radio Dadakan Podcast. Selamat jumpa di podcast selanjutnya.